Hai Digital Friends, kalian pasti sudah pada tahu tentang kasus korupsi Pertamina yang mengoplos Pertamax. Tapi, kok bisa ya korupsi sampai hampir 1 kuadriliun? Apakah emang semudah itu untuk melakukan korupsi di negara ini? Pengen pindah negara, tapi nggak punya uang yang cukup. Nah, daripada kita mikirin saling menyalahkan satu sama lain, gimana kalau kita cari solusi untuk memberantas korupsi saja? Kebetulan di video kali ini kita bakal bahas bagaimana teknologi bisa dipakai buat ngelawan korupsi. Nah, yuk kita mulai. Kalian pasti sudah sering dengar tentang blockchain kan? Biasanya sih dipakai buat kripto. Tapi, gimana kalau teknologi ini bisa dibuat nge-track uang negara biar nggak tiba-tiba hilang? Kayak bansos yang nggak tahu wujudnya kemana. Blockchain adalah sistem pencatatan digital yang nggak bisa diubah atau dimanipulasi sembarangan. Jadi kalau pemerintah pakai blockchain buat nge-track anggaran, setiap transaksi bakal tercatat dengan rapi dan bisa dicek siapa yang megang duitnya. Bayangin aja kalau dana bansos dipakai blockchain. Nggak ada lagi tuh ceritanya uang nyasar ke rekening orang dalam. Selain itu, blockchain juga bisa dipakai buat tender proyek pemerintah. Jadi nggak ada lagi proyek yang tiba-tiba dimenangkan oleh perusahaan misterius tanpa pengalaman yang tiba-tiba hilang pas duitnya udah cair. Semua transaksi bisa dicek, jadi nggak bisa main kucing-kucingan. Kita masuk ke teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu AI dan Big Data. Ini bisa dipakai buat mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Misalnya, ada pegawai negeri yang gajinya 5 juta per bulan, tapi sering beli tas branded dan liburan ke luar negeri. Wah, bisa jadi ada yang nggak beres nih. Dengan AI dan analisis data, kita bisa ngelihat pola yang nggak wajar. Misalnya, anggaran desa yang naik tiap tahun, tapi jalannya masih bolong-bolong. Kalau AI bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, Bang, duitnya kemana nih? Masa tiap tahun ada proyek, tapi hasilnya nihil? Gak cuma itu, AI juga bisa dipakai buat nge-track perusahaan yang sering menang proyek, tapi ternyata orang di belakangnya itu-itu aja. Kalian pernah dengar istilah perusahaan boneka? Nah, dengan AI, hal kayak gini bisa ketahuan lebih cepat dan bisa langsung dicegah sebelum duitnya keburu raib. Berikutnya, aplikasi pengaduan online. Dulu kalau mau laporin korupsi, rasanya serem banget kan? Takut diintimidasi, takut identitas bocor, atau malah dituduh macem-macem. Tapi sekarang, gimana kalau ada aplikasi pengaduan online berbasis anonim? Siapa aja bisa lapor tanpa harus takut. Dengan ini, rakyat bisa langsung lapor kalau ada penyimpangan dana tanpa harus pakai surat kaleng. Cukup ketik di HP, submit bukti, dan boom, koruptor auto panik. Jadi kalau ada laporan palsu atau dibuat-buat, bisa langsung terdeteksi. Ini penting banget biar nggak ada fitnah atau laporan sembarangan yang malah bikin sistemnya rusak. Aplikasi seperti bayar pajak saja bisa dibuat. Masa aplikasi untuk pengaduan masyarakat tidak bisa dibuat? Jangan mau minta dibayar aja dong, tapi juga mau kerja. Salah satu celah terbesar korupsi itu adalah birokrasi yang ribet. Mau bikin KTP aja bisa lama banget. Tiba-tiba ada biaya tambahan biar cepat. Nah, disinilah peran e-government buat bikin layanan publik lebih transparan dan bebas pungli. Dengan digitalisasi layanan, masyarakat nggak perlu ketemu calo atau oknum nakal. Semua bisa diakses lewat aplikasi atau website resmi, kayak bayar pajak online, perpanjangan SIM digital, sampai tender proyek yang lebih terbuka. Dengan begini, nggak ada lagi tuh proyek yang dikasih ke teman dekat tanpa proses yang jelas. Selain itu, ada juga sistem e-budgeting, di mana setiap anggaran pemerintah bisa langsung diakses masyarakat. Jadi kita bisa tahu duit pajak yang kita bayar dipakai buat apa aja. Kalau tiba-tiba ada proyek bikin jembatan harga triliunan, tapi jembatannya cuma bisa dilewatin ayam, kita bisa langsung protes. Pernah kepikiran nggak sih kalau kita bisa lihat semua laporan anggaran negara, kayak cek mutasi rekening sendiri? Nah, itu dia namanya open data. Beberapa negara udah pakai sistem ini, di mana rakyat bisa akses laporan pengeluaran negara secara online. Jadi kalau ada proyek bikin taman seharga miliaran, tapi pohonnya cuma 2 biji, kita bisa langsung protes. Dengan open data, semua transaksi negara jadi lebih transparan, dan pejabat yang main-main bakal ketahuan.
Open data ini juga bisa bikin masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi keuangan negara. Bayangin aja kalau setiap orang bisa ikut ngecek transaksi keuangan pemerintah, mungkin koruptor bakal mikir 2 kali sebelum ngambil jatah yang bukan haknya. Nah, Digital Friends itulah teknologi yang bisa dipakai buat ngelawan korupsi. Dari blockchain sampai e-government, semuanya punya peran penting buat bikin duit rakyat nggak bocor ke kantong yang nggak jelas. Tapi ingat ya, selain daripada 5 cara di atas, juga diperlukan kerjasama satu sama lain antara masyarakat untuk sepakat meniadakan korupsi di Indonesia. Dengan memberikan hukuman jerat di Cina misalnya, saat ada pejabat korupsi akan dihukum mati. Kira-kira teknologi mana nih yang paling keren menurut kalian? Atau mungkin ada ide lain? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus bahas teknologi keren yang bisa bikin dunia lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay smart and stay digital. See you. Bye.